Mafia tanah itu masih kelas-kelas, Pak. Ada yang kelas ringan, kelas menengah, kelas berat. Kalau kelas berat ini adalah dia sudah berkolaborasi dengan mafia peradilan. Oh, itu ngeri. Itu ngeri kalau sudah berkolaborasi dengan peradilan. Itu udah lewat. Sampai satu tanah itu 5 sampai 6 putusan yang berbeda sehingga tidak dapat dieksekusi. Ya. Artinya apa di sini? Mafia tanah dengan mafia peradilan kalau sudah berkolaborasi begini jadinya. Jadi, kalau kita tanyakan kapan mulainya mafia tanah itu mulai sejak zaman Raffles. 1811 sudah terdapat rekayasa data. Itu kan kejahatan dong. Intinya, mafia tanah itu bermain di mana? Bermain di manipulasi data. Bermain di administrasi. Bermain di administrasi. Sebenarnya ada satu lagi fisik, tapi fisik itu kalau administrasi tidak ada kan gampang diusir kan. Sekarang gini, tadi Anda bilang ada kelas dari mafia tanah kan? Iya. Berarti kelas ini kalau misalnya dibagi jadi berapa kelas itu? Yang lebih simpel. Kalau saya mau itu ada 3 lah. 3 lah, oke. Yang kelas paling rendah itu ngaku-ngaku, minta uang damai. Saya Pak belum dibayar, saya Pak belum dibayar Pak, saya Pak. Nah contoh, sering kita lihat jalan tol sudah jadi di demo orang bahwa dia belum dibayar, ya kan? Bandara udah jadi, datang ahli waris semua belum dibayar. Kemungkinan memang dia belum dibayar. Dan pemerintah sebenarnya sudah juga membayar. Cuma masalahnya tengahnya salah bayar. Oh ya, tanah salah bayar ya. Kenapa banyak masalah tanah di kita? Karena apa? Sistem pendaftaran tanah kita bersifat formalistik. Asas stelsel negatif. Berdasarkan apa namanya? Bukti. Tertulis saja. Bukan jadi kebenaran formil, bukan kebenaran material, termasuk di hukum acara perdata. Formil semua, bukan material. Maksudnya apa? Kalau ada pembebasan tanah, ini ada panitia 9. Data panitia terdiri dari kepala daerahnya, bupatinya, camatnya, polseknya, BPN, ada semua di situ. Itu kan mendata siapa yang punya tanah. Ada orang yang tidak ada. Oh, orangnya TKI di Hong Kong. Nggak ada. Ya sudah. Nggak ada orangnya. Sudah. Kau aja si Amin. Amin, kau aja sini. Tanda tangan sini. Terima uangnya. Jadi yang terima orang lain. Waduh. Ya tetap panitianya terlibat. Iya. Supaya jalan ya. Supaya jalan. Jangan sampai mengganggu ya. Yes. Jadi kemungkinan itu. Jadi saya pernah audit, Pak. Baru saya mau beli tanah tolong. Ini 15 tahun yang lalu. Audit. Kalau kita audit itu bukan hanya aspek kepemilikannya. Tapi aspek peruntukannya. Jangan beli, Pak. Ini ada rencana tol di sini. Bapak jangan beli. Dia bilang apa? Justru itu Pak saya mau beli. Kok bisa? Iya. Karena dari masyarakat itu kan belum tahu harga kan masih murah. Dia DP-DP yang diambil semua girik-giriknya. Nanti dia yang ke panitia pembebas. Harganya sudah sekian. Jadi kalau tidak ada kerjasama dengan ordal, orang dalam yang tahu rencana, kan susah. Nah, ordal di seluruh Indonesia Pak ada rencana. Pelebaran kota tuh pelebaran apalah. Saya kalau jadi bupati wali kota saya mau bikin jalan di sini kan saya tuh Ahok sini nama you bebasin di sana. Kita makan jalan ya 10.000 belum ini kan masyarakat nggak tahu harganya masih 10.000. Setahun kemudian ada punya langsung 100.000 Pak. Betul. Ruko kiri kanan udah langsung gitu. Jadi mafia tanah itu bukan hanya seperti yang ada di TV, di Pulse TV, di kabur. Mafia ini kan intinya kejahatan. Ini kan kejahatan. Jaringan. Iya, jaringan yang bertujuan kejahatan. Jaringan orang dalam. Yang saya mau kasih tahu bahwa mafia tanah bukan hanya yang sertifikatnya ganda, bukan itu. Ini lebih parah karena masyarakat yang punya hak tidak dapat uang, tapi orang lain yang kerjasama tentu. Ya, sama dengan pemerintah daerah. Dia mau rencana apa di sana, dia suruh dulu bebasin. Kan sering pembebasannya kita pada satu tokoh saja. Dia sudah ambil semua. Nah, ini berarti kan informasi. Nah, ini cegahnya itu mudah sebenarnya dari political will pemerintah. Ya toh, sebelum proyek itu itu harus terbuka semua. Harus dibuka semua. Ada rencana ini sebelum dia harus. Jadi kan masyarakat tahu. Ya, tapi kalau tipikal kepala daerahnya pengen lagi jadi wali kota kedua, nggak mau dia Pak ngasih tahu itu Pak. Karena itu masa pencarian. Iya. Coba. Begitu mudahnya kan, Pak? Iya, Pak.
Kan Iya. orang properti kan sederhana, Pak. Iya, Kalau iya. belum ada proyek, itu Iya. tanah kosong, tanah begini, harganya berapa, Pak? Iya. Begitu ada jalan membelah, kiri Iya, kanan kan iya, sudah... iya. Dan yang tahu membelah itu adalah Yes. kepala daerah. Dia yang punya Wali kewenangan. kota, gubernur, Kebijakan. ya. Ya, kebijakan yang dipakai di situ. Ya, ya. Bekerja sama dengan ini. Ini kan mafia karena ada kelompok Ya. jaringan yang kau bebaskan nanti ini, nah ini itu, Pak. Ya, oke. Jadi bisa dikatakan gini. Pernah nggak dibicarakan di media tentang ini? Nggak pernah. Jadi Yes. mafia yang rendah, kelasnya, itu adalah pembebasan lahan untuk kepentingan. Oh, begini. Ya. Apa kriterianya itu kelas-kelas itu? Kelas-kelasnya itu adalah pengetahuannya sama dengan modalnya. Ya. Oh, Modalnya, ya. modalnya. Kalau pengetahuannya seperti kasus kemarin yang rame di TV itu Nirina Subir, Dito Patijalal, itu kelas rendah. Karena mudah ketahuan. Ya, Sertifikatnya orang diambil terus di ini itu kan gampang Ya, ngecek. Itu mudah. Ya. Itu mudah. Nah, naik lagi yang tidak mudah adalah dia memang meng-create satu dokumen, ya, dia meng-create satu dokumen yang memang menyatakan itu tanah itu punya dia. Itu tanah ini punya dia nih. Dia create satu dokumen yang panjang. Nah, tetapi mafia-mafia tanah ini itu memang dengan oknum BPN itu sangat mereka sudah berhubungan baik. Informasi kan dari situ, Pak. Ya. Jadi kalau ada tanah-tanah yang abu-abu, Ya. enggak jelas, dia bikin. Ya. Kalau jelas dia enggak juga. Oh. Kan banyak tanah itu yang enggak jelas anunya, Ya. sertifikatnya, giriknya, verfondingnya enggak jelas, apalagi belum bersertifikat. Tanah masih verfonding, masih girik, dia bikinlah girik lain gini, baru dia sini dia kuasai. Berarti kan butuh modal. Ya. Kalau yang di TV kemarin itu mah kelas ini. Ya. Nah, kalau yang kelas lebih tinggi lagi, Pak, ya, sampai dia bikin dia gugat ke pengadilan. Ya. Dia gugat ke pengadilan. Bapak tahu, ini yang memang kalau solusi nanti kita bahas, karena panjang solusi itu, termasuk BPN. Saya gugat Bapak, sertifikat Bapak. Begitu sampai di pengadilan, kita kan adu bukti kan. Ya. Saksi kunci yang ditampilkan siapa? BPN dong. Ya. Mengatakan sertifikat Bapak benar. Kalau warkah Bapak dihilangkan di sana, berkas Bapak dihilangkan, yang terbitnya sertifikat kan mesti ada berkasnya dong, pendukungnya. Pendukungnya itu hilang. Hakim atau lawannya cuma nanya satu, mana warkahnya? Ada nggak warkahnya? Nggak ada. Nah, kalau sertifikat tanpa warkah berarti kan sertifikat bodong. Waduh. Gimana? Padahal dicuri. Yes, dihilangkan. Iya. Itu canggih, Pak. Pernah nggak dibicarakan di media ini? Enggak. Yes. Enggak pernah ya. Saya cuma membuka bahwa mafia tanah itu tidak sesederhana yang kalian tahu, cuman ganda, double, itu bukan itu. Tapi short conclusion, wali kota atau pemerintah tahu akan dibangun rencana. Di situ bisa muncul mafia kan? Iya. Demi kepentingan bersama. Nah, di kantor BPN tahu tanah-tanah yang nggak jelas, ya. Terus tahu juga tanah yang jelas, tapi dia ingin memihak siapapun bisa. Bisa. Ya, karena bisa dihilangkan berkasnya, ya kan? Bisa. Nah, ini kan di pengadilan. Iya. Tahu dia ini sumber dari mana. Biarpun dia nanti 3 tetap aja di pengadilan dia. Benar nggak ujungnya? Iya. Waduh, jadi ada 3 tingkatan. Iya. Yang semuanya berhubungan dengan institusi. Yes. Yes. Ya, Luar biasa ini. makanya nanti kalau di solusi kita bahas itu panjang lebar. Iya. Di BPN. Ini contoh. Ini ada sertifikat, Pak. Sertifikat ini sudah digugat, dipidanakan, ternyata palsu. Surat keterangannya palsu. Iya. Palsu dong. Harusnya kan sudah selesai, kan palsu kan? Iya. BPN bisa menerbitkan sertifikat penggantinya. Si ahli waris bilang hilang ini sertifikat, dia bikin. Padahal pada saat peradilan pidana sudah selesai dan BPN tidak bisa bilang tidak tahu, orang dia sebagai saksi. Iya. Bisa terbit sertifikat pengganti dengan alasan hilang. Padahal ini pidananya sudah cacat. Itu bisa terbit, Pak. Waduh. Itu saya punya bukti 2-3 kasus yang sudah cacat hukum, ya, masih diterbitkan. Coba BPN. Nah, BPN kalau ada apa-apa ya dia ya begitu, nggak mau. Makanya tanah ini kan dia masuk ke hukum perdata umum. Itu nggak bisa karena dia ada unsur publik di situ. Ada unsur pemerintah, jadi ada unsur hukum publik karena pemerintah yang mengeluarkan dokumennya. Iya. Iya kan? Iya. Bukan transaksi dagang biasa. Jadi pemerintah juga harus hadir, harus bertanggung jawab maksud saya. Pemerintah tidak bisa lepas tangan. Kalau berantemlah kalian. Nggak bisa. Kau yang keluarkan suratnya, Bos. Iya. Kau harus bertanggung jawab terhadap surat yang kau keluarkan. Sudah
batal demi hukum, Ya. terbit pula penggantinya. Ya, tapi oknum pemerintah nggak bisa diatur, Pak. Yang rekrut itu siapa? Nah, Kalau tidak ada saling melindungi, hmm, sepaham, nggak mungkin terjadi. ya ini yang jadi masalah. Ini udah sepaham, ini udah jadi agama. Ya, Agama uang. ya. Gitu. Saya- Saling sa- melindungi lah. Engkau saya- di sana, aku di sini, sama Pak, saja. ya. Makanya seperti yang saya bilang tempo hari bahwa kita itu salah bukan berbuat sesuatu yang melanggar aturan, tapi tidak berbuat yang seharusnya. Satu lagi mentaliti mereka yang tidak bertanggung jawab. Kalau dia sudah mau pindah 3 bulan kemudian, dia tidak mau tangani, Pak. Mau pindah ngapain saya ikut-ikutan? Iya. Pasti ini kalau ada masalah ini kan pasti bekas atasan saya yang dulu yang punya proyek. Iya, iya. Mereka saling jaga. Pastilah. Saya bisa buktikan Kanwil ini, Kanwil ini. Ya, saya juga sempat tersinggung nasionalisme saya. Saya janji dengan seorang Kanwil di Jawa Barat, ya. Sudah janjian, saya tunggu 30 menit. Lama, masih ada tamu, tamu itu keluar. Diantar sampai ke lobi. Yang saya tersinggung, tamu ini pakai celana pendek, pakai sandal jepit. Diantar sama Kak Kanwil sampai ke lobi. Saya ini sudah setelan mau ketemu pejabat kan, diterima 5 menit. Caranya, oh iya, nanti ke anu aja, disampaikan ke bagian ini. Saya bilang, wah, kita dari Jakarta, mau menceritakan ini 5 menit aja. Loh, kalau begitu lapor ke anu aja, disampaikan di sini-sini. Saya agak apa ya, agak tersinggung gitu loh. Ya. Kenapa? Loh, kita yang menunggu Ya. udah lama diterima jauh-jauh, ini celana pendek, celana pakai sandal jepit diterima diantar ya, pula tapi sampai. ya, tapi kalau manusia diantar. udah menjelma menjadi hantu, Nah, itu dia. itu nggak bisa, Pak. Dia nggak lihat itu, Pak. Ini dia. Ini ngasih duit apa enggak? Ya. Kalau ini malah meneliti dari mana duit gua, udahlah nggak usah kasih aja. Memang kalau Ini si pakai celana pendek ini yang ngantar duit. saya- Dia terima dong. itu lah dia. Ini gitu masalahnya. Nah, ini kan salah satu contoh-contoh anu saja ya, contoh-contoh ini. Jadi kalau kita misalnya berkutat, BPN juga sudah putus pengadilan, tunnya sudah ini, dia tidak mau batalin. Tidak taat hukum BPN itu. Ya. Kalau saya mau kuncinya, BPN tidak taat hukum. Saya bisa memberikan beberapa contoh. Ini, you tidak taat, ini, you tidak taat. Ya. Ya kalau dengan kita, saya lawyer, Pak. Saya prinsip, Nah, ya jangan wes ngotot, banter, kleru. Nah, Ya, itu ya. salah itu. Ya. Saya pelajari betul, baru saya ngomong, tidak taat hukum. Dan Tidak taat hukum. begitu menteri masuk ke dalam, ini kita bicara jangan sekarang ya. Iya, iya. Bicara in the future ya, Pak. Iya, Menterinya akan akan disepakati orang dalam. Udahlah, jangan dikasih tahu apa yang terjadi lah. kemungkinan begitu. Dia cuma di sini kan 5 tahun. Jangan-jangan di reshuffle juga Bapak ini. Jadi udah, ya kita amankan ya. Diamankan Pak. Dia terus dagang. Menterinya 3 tahun. Yang mana ini? Mana tahu pula dia. Loh, Kan? nggak akan, jangan dikasih tahu. Jadi belajar pun menterinya nggak boleh. Jadi kalau kita sudah melihat seperti itu, kadang-kadang terbetik kita yang penyelesaian yang agak ekstrim. Apa tuh? Potong satu generasi. Iya memang. Memang. Itu yang paling bawah ya kayak Sintayong potong satu generasi, Iya, potong iya. generasi. Iya, itu iya. baru bisa benar. Iya. Kalau enggak, Nggak bisa. yang masuk akan mesinnya udah jalan. Ya. Ini Mesinnya udah jalan. udah turun-temurun. Udah jalan. Nah, Susah. Dia akan menjaga korps. Ini political will daripada pemerintah yang akan datang itu sejauh mana dia ingin main. Kita kan selalu lip service, satgas mafia tanah, satgas. Sekarang masalah satgas, hati-hati dengan bikin satgas. Boleh bikin satgas sebagai booster lah ya untuk ini. Tapi seharusnya satgas itu ada pertanggungjawabannya, akuntabilitasnya. Waktu bikin satgas yuk keluar-keluar. Tetapi setelah itu harus bilang dong, laporan yang kami terima 100. Yang kami selesaikan sekian. Jelasin dong. Berapa yang diselesaikan sama Satgas Mafia Tanah? Berapa banyak masalah dan berapa? Kan harus jelas dong anunya. Terukur dong outputnya. Enggak, itu hanya menyenang-senangkan masyarakat aja. Nah itu dia. Supaya masyarakat mengetahui, mereka ada upaya. Ada upaya. Nah, soal berhasil, jangan dulu. Makanya ini saya bilang kalau mau bikin Satgas, jangan bikin Satgas yang cuma lip service begitu. Enggak, kalau menurut saya ini udah tingkat tinggi ini. Jadi artinya presiden pun udah tahu ini masalah ini. Iya. Dia 10 tahun di situ kan. Dia tahu dia. Dicoba orang militer dimasukin. Iya. Dicoba, tapi ternyata kan Nggak enggak. bisa. Ya. Karena orang dalamnya menganggap lu nggak perlu tahu lah kalau emang bangsa-bangsa mata pencarian kita. Gitu loh, Pak. Nggak bisa. Ya, jadi ini udah ini sudah culture. Ya. Kalau saya ya potong satu generasi secara Iya. bertahap. Ya. Level ini zut
zut. Banyak yang ambil dari pendidikan kan? Iya. Yang dari pendidikan baru dibaiat di situ ya. Dibaptis lah nih. Kau begini ya udah masuk. Kalau nggak begitu nggak kelar. Iya. Nggak kelar. Iya. Dia yang bikin produknya, Iya, Pak. itu masalahnya. Saya gugat Bapak. Pemda. Pemda juga banyak kalah di pengadilan. Karena orang dalamnya juga yang datanya juga enggak. Lah kalau di pengadilan kan kita perang data. Ya kalau datanya dihilangin gimana? Dan kita tidak mempunyai satu sistem security filing yang benar. Ya. Dulu. Saya pernah masuk ke ruang arsip BPN. Di pusat. Itu sarang laba-laba banyak, Pak. Sarang laba-laba ada, Pak. Debu, sarang laba-laba, Pak. Ini arsip penting loh ini. Ini arsip tanah yang dipergunakan bila terdapat sengketa. Itu laba-laba, Pak. Bukan sekarang dulu. Artinya apa? Berarti ini kan arsip tidak pernah dipedulikan. Dihilangnya juga ya siapa yang mau tahu. Orang sarang laba-laba berarti jarang dimasukin orang. Nah ini poin-poin kalau kita mau lihat arsip. Tapi ya memang ya moral harsat ini yang harus kita bagaimana caranya. Gampang kok itu. Ya, political will, potong generasi, ganti dari kepala-kepala dulu, turun ke bawah. Potong babi satu. Jadi dia lihat kan, apalagi kalau kita potong babi 5. Babi-babi yang lain, jangan tuh dipotong. Kenapa semua hukuman di zaman dulu itu di depan umum, di lapangan atau di pasar? Penggulutin depan umum naik, gitu, naik. Itu kan efek jerahnya supaya kasih tahu yang lain, lu kalau begitu begini kan itu. Jadi penjatuhan sanksi itu harus begitu. Iya kan? Nah kalau misalnya dia kalau dipecat jangan disembunyi-sembunyi, diumumkan aja si Anu dipecat karena korupsi. Jadi kan yang lain kan mikir. Kerajaan Cina, kerajaan Eropa semua itu kan Islam, semua hukuman dilakukan di depan umum. Tujuannya apa? Tujuannya supaya yang lain lihat. Tapi di Indonesia kemarin ada kepala BPN ya kan, diturunkan pangkatnya ya kan, karena ketahuan dia punya rumah. Iya. Tapi dia tidak kena dalih soal mafia tanah. Padahal kalau yang namanya korupsi begitu kan ya ketemu aja dia sial aja itu Pak. Iya. Flexing anaknya segala macam. Sial aja. Telusuri. Apa saja. Yang begini ini nggak bisa disentuh. Nggak bisa. Ini udah melekat pada kultur. Ini kembali lagi kepada pencitraan aja, ditindak. Padahal sebenarnya mah aduh. Ini ibaratnya kita kalau mau membasmi itu, Pak, ibaratnya kita itu memancing di akuarium. Menembak di kebun binatang, berburu di kebun binatang. Sudah ada sebenarnya semuanya. Tinggal kau pilih yang mana kau mau tembak. Nah, jadi kuncinya kepada pemimpin nasional adalah political will. Kalau benar-benar mau diselesaikan ini, ya tidak bisa dengan cara yang biasa, harus extraordinary. Potong satu generasi. Apa sih susahnya jadi pejabat BPN? Administrasi urusannya. Masalah teknis ada sebagian. Ambil yang baru-baru, ya ada sekolahnya di situ, atau ambil dari sarjana-sarjana geologi, ada geodesi, ada sarjana hukum, training, main kalian. Sudah dicontoh di DKI juga sebenarnya. Sekarang di DKI Pak itu di Citata, kalau misalnya ada bangunan tinggi mau diinspeksi, sekarang itu anak-anak muda Pak. Ini maksudnya pernah dilakukan dan kita contoh itu anak-anak muda. Nggak bisa disogok Pak. Bangunan kita miring dikit. Enggak, dia memang turunkan 5 orang anak muda semua itu. Yang cek ini salah, ini salah, ini salah. Sekarang itu di Citata, DKI, itu bagus. Kalau misalnya kita ini mau curi-curi, KLB curi-curi, enggak bisa Pak. Karena apa? Anak muda semua. Generasinya Pak. Nah, maksud saya, kenapa kita tidak contoh itu? Di Citata itu anak muda Pak. Walaupun ada 1-2 orang juga yang masih nakal ya. Tetapi maksud saya, dalam hal mereka turun ke lapangan untuk kalau bangunan mau dianu kan dicek toh. Dia turun, dia cek bangunannya, gambarnya, KDB, itu anak muda Pak. Kita bisa kasih contoh. Ya nggak usah kalau takut semua, bertahap lah. Jadi artinya yang sudah begitu, akhirnya nggak mau lagi begitu. Kalau dilihat, potong. Nah kalau tidak, supaya adil ya profiling aja, gampang kok di profiling. Pangkatnya apa, hartanya apa, gampang. Tapi karena kelakuannya menempel. Kalau tadi kan ketahuan dia melakukan sesuatu flexing. Langsung ditelusuri. Ketahuan. Kalau yang ini kan dia nggak ketahuan. Berarti kuncinya ketahuannya kan setelah ditelusuri toh.
Ya, tapi siapa yang menelusuri Ya, permainan kelas tingkat tinggi? harus orang luar, memang nggak bisa orang dalam. Enggak, contoh. Pak A, pengembang besar, yang sudah IPO Iya. udah triliunan, main. Terus ini pengembang B, siapa yang main? Nggak, udah kita cabut aja deh. Datangin Iya. main. Itu pasti juga begitu, Pak. Lihat kekuatan. Ini sampai di mana nanti larinya? Makanya kelasnya Iya. itu adalah kemampuan teknis sama uang. Uang yang paling banyak uang. Uang. Jadi mungkin mafia-mafia tanah itu sudah membidik sasarannya. Bahkan orang yang ikut terlibat sudah pensiun, nggak ada masalah sama dia. Tetap masih ada nomor handphonenya kan, Pak. Sampai ditunggu putusan ini. Karena ini triliunan. Iya. Ya, dia kipas-kipas aja sebelum dia. Ya itu legal cost 10%. Iya. Berapa itu? Itu legal cost, Pak. Tapi kalau yang tanah antah berantah, yang pemiliknya itu rakyat, turunan yang sudah meninggal, diambil alih semua, Pak. Diambil. Iya. Dia itu aparatnya pasti dibayar, dan dia biasa bikin, Pak. Dia juga tidak ambil itu. Ya, kalau yang kelas atas itu selain punya modal begini, yang tidak jelas tanah itu dia pasang orang dulu, penggarap dan tidak dia bayar sebagai penggarap. Iya. Dia bikin penggarap fiktif. Iya. Nanti penggarap itu yang dia bayar. Saya beli dari penggarap, saya nggak tahu. Iya. Dia beli dari ini. Atau kalau bukan garapan ya giring. Saya beli giring, walaupun giringnya dia juga tahu kau bikin giring nanti ku bayar kau. Iya. Sudah itu dia pulang ke Jawa, Pak. Terus bagaimana? Ya, ini kalau udah menyangkut kelas-kelas atas, aduh berat. Pemutus yang Mahkamah Agung itu, itu udah berat sekali tuh, Pak. Makanya, Pak. Jadi kalau mafia tanah itu dia berdiri sendiri masih mudah, tapi kalau dia berkolaborasi sama mafia peradilan ya itu udah susah. Nggak mungkin dia nggak berkolaborasi, Pak. Karena dia ingin menang. Maksudnya ingin mengambil cuannya, nggak mungkin dia nggak berkolaborasi. Ini sebenarnya yang kelas-kelas atas. Kalau yang kelas-kelas bawah itu yang kemarin di TV yang rame-rame sertifikatnya dibawa kabur, diganti namanya itu kan masih bisa ditelusuri lah ya. Gampang ditris. Tapi kalau yang udah kelas berat kayak begini, bayangin kalau satu objek tanah, Pak, 5 putusannya bertentangan. Di Kelapa Gading itu 3 putusan. Putusan pertama bilang si A punya, putusan kedua bilang si B punya, putusan ketiga bilang si C yang punya. Nah, terus gimana dong? Ya tujuannya sebenarnya enggak. Tujuannya kan ini pengen dibagi rezekinya. Ya saling ngunci. Iya, tapi ujungnya nanti akan tuntas itu. Nah memang di sini, maksud saya bilang sini negara harus adil. Kata negara di sini tidak bisa pemerintah sendiri dengan Mahkamah Agung. Pemerintah dengan Mahkamah Agung duduk, ini kita mau selesaikan apa tidak? Karena tetap yang dirugikan adalah pemerintah, negara, dan rakyat. Ini kan jadi idle. Padahal kalau kita bilang nggak bisa diambil pajaknya ya? Dari segi karena ekonomi. Pemiliknya nggak ada ya? Di Sudirman, di Kelapa Gading, ini kalau di develop, berapa pajak yang masuk? Mulai dari PPH pada saat kontraktor, ini pada saat penjualan, ya PPH, BPHTB. Sebaliknya juga PBB nggak bisa diambil karena nggak sah pemiliknya. Siapa yang mau bayar? Ini adalah perkara. Sebenarnya kalau pemerintah datang dengan ini, yang paling bagus adalah solusinya adalah win-win, duduk sama-sama. Walaupun Anda kuasai, Anda menang, Anda tidak bisa bangun, izinnya nggak keluar. Kedua, even izinnya keluar, pertanyaan saya, ada yang mau beli nggak? Ya. Orang sengketa, orang sudah tahu. Pasti nggak ada juga. Ada yang mau terima gading, nggak mau orang tanah bermasalah. Artinya you juga lose, mau sampai kapan? Nah, pertanyaannya, kenapa sampai ada 3 dikeluarkan tanggalnya berbeda? Putusan. Ya, putusan. Begini, putusan itu kan majelis, Pak. Majelis itu kan beda-beda. Perkara A, majelisnya si A, si B, si C. Perkara besok, lain lagi majelisnya. Kan majelis tapi kan barangnya satu. Iya, barangnya satu. Disinilah saya bilang pentingnya namanya peradilan khusus. ya, Supaya terrecord. Dia punya kewajiban. Di dalam peradilan itu ditulis. Setiap kasus wajib. Jadi, bayangan saya peradilan khusus itu ada semacam kayak di dismissal proses. Artinya apa? Penelitian awal sebelum itu disidangkan. Diperiksa dulu. Kalau sudah ada putusan pidananya, tolak. Lagi kau mengajukan dengan istilahnya kau membayar dengan uang palsu, gimana sih? Ini kau menuntut dengan... Memang kita masuk di dalam perdata umum, ini sebenarnya tidak bisa karena ini ada unsur publiknya, ada hukum publik, karena ada pemerintah. Pemerintah yang menerbitkan hak-hak itu, ini masalahnya. Sehingga dia tidak bisa kalau di perdata, di hukum acara perdata umum, Pak, itu kan ada asasnya. Siapa yang mendalilkan punya dia yang membuktikan. Itu kan sulit. Padahal yang bikin pemerintah.
Dan nebis in idem kan harusnya perkara yang sama tidak bisa diajukan 2 kali. Tapi kan disiasati. Ganti orang, ganti pemain, oh beda ini. Nah, kalau ada penegak khusus itu sudah dijelaskan di situ. Tolak kalau sudah ada putusan yang sudah inkrah, ini nggak boleh lagi. Ini bisa sampai 5 putusan berbeda. Nah, berarti kan tidak ada data di pengadilan negeri itu tentang putusan-putusan sebelumnya dong. Ya. Harusnya dia pelajari putusan sebelumnya kan? Memang jurisprudensi tidak mengikat di Indonesia. Beda dengan di Inggris. Jurisprudensi mengikat, Pak. Kalau sudah ada putusan sebelumnya, kau harus ikut itu. Kalau kita tidak. Ngambang. Ya, walaupun tidak. Karena jadi gini. Yang dimanfaatkan oleh para hakim itu adalah kebebasan hakim. Dalam undang-undang, hakim itu independen, bebas memutuskan. Tapi kebebasan ini ada namanya kebebasan itu, ya ini ditulis sama Pak Bagirmanan, mantan Mahkamah. Kebebasan itu satu, dia harus mengikuti aturan hukum. Apabila dia kesampingkan aturan hukum, boleh. Tapi dia menemukan hukum. Nah ini kalau dia menyampingkan, dia harus mempunyai argumentasi yang sangat kuat. Nah ini yang tidak dilakukan. Dia pakai sepotong aja. Dia kesampingkan, rasa keyakinan hakim, tapi tidak ada argumentasinya. Ini yang sering. Ini yang sering. Jadi bisa kau kesampingkan aturan itu, tetapi harus ada penemuan hukum, harus ada argumentasi hukum yang sangat kuat, baru kau bisa kesampingkan. Karena kalau terbentur antara keadilan dengan kepastian hukum, kita menangkan keadilan. Karena tujuannya hukum itu keadilan. Kepastian hukum itu cuma alat. Jadi undang-undang kepastian hukum, tapi tidak adil. Luar biasa. Hakim itu dia bisa memakai senjata itu, keyakinan hakim, kalau dia bisa mempunyai argumentasi yang kuat. Nah kenyataannya hakim itu main menyepelekan aja tanpa argumentasi. Banyak putusan itu tanpa argumentasi. Banyak putusan hukum ya oleh hakim tidak ada pertimbangan-pertimbangan yang kuat untuk mengenyampingkan mengenyampingkan itu aturan. Kan dia harus mengikuti aturan dulu. Kalau kau samping boleh, tapi harus apa alasannya? Itu yang tidak. Nah, dengan adanya peradilan khusus tadi, disitulah diatur semua. Hakimnya harus begini, hakimnya harus begini. Hakim kita itu kan tidak spesialis, Pak, umum. Dan harus ada kesamaan persepsi antar lembaga, di hakim, di BPN, ya, di pemerintah, di polisi, harus ada kesamaan kita tentang kepemilikan tanah, harus ada sama. Yang perbedaan pendapat yang jadi masalah, satu deh, HPL. Kita harus ada satu episode khusus bicara HPL. Persepsi sesama pemerintah daerah sendiri beda. Ada yang mengatakan HPL itu aset, kan? Menurut Bapak aset bukan itu HPL? Hak pengelolaan kan? Iya, aset bukan? Bukan. Tergantung. Karena kalau HGB di atas HPL aset. Tidak, yang aset apanya? HGB-nya atau HPL-nya? HGB dong. Iya, bukan HPL. Bukan. Nah, tapi itu kan lapis bawah. Nah, ini HPL sendiri aja. Nah, ya udah. Panjang itu. Panjang itu urusannya. Ya toh? Itu menarik itu HPL. Sangat menarik. Karena banyak sekarang pembangunan terhambat karena itu. Aduh. Investor mundur gara-gara itu. Gara-gara HPL. Nah, karena persepsinya beda-beda. Sebenarnya tidak perlu beda, kembali kepada undang-undang. Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang berbenah negara. Barang milik negara atau barang milik daerah adalah jelas yang diperoleh dari APBN atau APBD, bla 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 bla. Jadi kalau kau tidak keluar uang, cuma terbit HPL, ya bagaimana bisa jadi barangmu? Kan definisinya ada. Itu barang kau atau bukan? Kau keluar uang nggak? Nah, itu kita bahas. Ya, itu yang menarik itu salah satu dari 3 banyak yang berkepentingan Pak dengan ini, Pak. Seluruh Indonesia HPL itu Pemda-Pemda rajin bikin HPL ya untuk pelabuhan, pasar apa semua banyak lah. Ya, itu HPL. Itu menarik dan itu urgent. Karena HPL ini sudah menjadi sudah menjadi kontradiksi hukum di lapangan. Di dalam penerapan itu HPL udah kacau balau. Nah, itu perlu kita luruskan.